Om Swastiastu. Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimadi Sigita Harumi dengan NIM 25290610008 dari Pasca Sarjana S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Prof. Sudiana, saya akan menyajikan data dan juga tabel distribusi frekuensi serta penyajian data dari tugas yang diberikan oleh Prof. Sudiana. Selamat menyaksikan. Baik, ada 3 soal yang diberikan oleh Prof. Sudiana. Yang pertama, ini ada banyaknya mahasiswa di Universitas X menurut fakultas dan jenis kelamin. Jadi ada fakultas A sampai E, banyak mahasiswa laki-laki dan juga perempuan, serta jumlahnya. Kita akan cross-check dulu jumlahnya. Oke, ini saya akan hapus dulu supaya teman-teman mengerti. Ya, oke. Hmm. Ya, untuk mencari jumlah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kurung buka, karena ini jumlah per fakultas, maka kita akan blok laki-laki dan perempuan di fakultas A, kurung tutup, enter. Kemudian kita akan drag ke bawah. Lalu untuk jumlah di sini, ini adalah jumlah laki-laki, sama caranya sama dengan sum, kurung buka, blok jumlah siswa laki-laki dari fakultas A sampai E, klik enter. Perempuan juga sama dengan sum blok perempuannya, kurung tutup, enter. Ya, jadi jumlah di sini juga otomatis bisa dari melakukan drag dari jumlah seluruh fakultas ataupun drag dari jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang diminta adalah kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang tunggal berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas, dan yang kedua menyajikan diagram batang dua komponen dari berdasarkan fakultas dan juga jenis kelamin. Ya, kita akan ke yang pertama dulu. Kita akan menyajikan diagram batang tunggal. Batang tunggal. Nah, karena yang diminta berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas, maka akan kita lihat jumlahnya, jumlah mahasiswa per fakultasnya. Caranya, kita blok jumlah mahasiswa per fakultas, kemudian kita lakukan klik insert, lalu kita pilih diagram batang, karena diminta adalah diagram batang. Oke, kita perkecil dulu untuk memindahkan ke tempat yang seharusnya supaya lebih rapi. Nah, kita perbesar kembali. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini masih diagramnya sepi sekali. Kita lengkapi dengan elemen dengan cara klik tanda plus. Tanda plus ini adalah chart elemennya ya. Klik tanda plus, kita aktifkan aksis titelnya. Lalu kita aktifkan data label. Data label itu adalah jumlah data di setiap batangnya ya. Kalau kita mengaktifkan data tabel, nah ini akan berbentuk seperti tabel. Kalau kita aktifkan error barnya, ada tanda garis di antara batangnya. Kita Kalau kita aktifkan grid line-nya pasti kita aktifkan ya. Ini untuk membentuk garis-garis supaya datanya terlihat lebih jelas. Maaf, error barnya saya matikan. Legend-nya, nah, ini karena hanya ada satu batang tunggal, kita tidak perlu mengaktifkan legend, ya. Kalau trend line ini adalah garis yang menghubungkan antara batang batang A sampai batang yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini di bagian bawah ini masih tulisan 1, 2, 3, 4, 5. Ini seharusnya adalah tulisannya fakultas A sampai fakultas E. Bagaimana caranya kita mengganti? Kita klik dulu diagram batangnya, kita klik kanan, lalu kita klik select data, kemudian pada horizontal kategori akses label kita klik edit, lalu kita blok nama fakultas A sampai fakultas E, kita klik OK dan klik OK kembali. Ya, jadi sudah muncul ya fakultas A sampai E. Chart title ini adalah judulnya, judul daripada diagramnya. Judulnya adalah banyaknya mahasiswa di Universitas X.
Aksis titel ini adalah judul di setiap bagian kiri ataupun bagian bawah. Di bagian kiri ada angka 0 sampai 1800 itu adalah jumlah mahasiswanya. Jadi kita akan ketikkan jumlah mahasiswa. Aksis titel di bawah ini sangat jelas, ini adalah fakultasnya. Oke, sudah selesai diagram batang tunggal yang pertama. Ya, oke, kita paskan dulu, kemudian kita ubah sedikit supaya terlihat lebih bagus. Oke, sudah nomor satu. Nomor dua, diagram batang dua komponen. Karena yang diminta berdasarkan fakultas dan jenis kelamin, oke saya boldkan dulu, maka dari itu kita hanya melihat fakultas dan jenis kelaminnya saja, bukan jumlah per fakultas. Ya, artinya kita blok dulu laki-laki dan perempuan di fakultasnya, klik insert, klik diagram batang, kita pilih diagram batang pertama. Oke, bedanya ya, kita sudah ada dua komponen batang. Nah, selanjutnya, ya cukup ya. Selanjutnya, ini masih sepi sama. Kita aktifkan dulu aksis titelnya dan data label untuk mengisi berapa jumlah di tiap batangnya ya. Legendnya tentu aktif ya, karena di sini ada dua batang yang warna biru dan warna orange. Selanjutnya, kita ubah eh, angka 1 sampai 5 ini yang seharusnya itu adalah fakultas. Klik diagram batangnya, klik kanan, select data, lalu pada horizontal kategori akses label, kita klik edit, lalu kita blok fakultas A sampai E, kita klik OK. Nah, sekarang ada tambahan series, series 1, series 2, legendnya ya, legend entry series. Jadi kita ubah series 1, itu adalah banyaknya siswa laki-laki, maka kita tulis laki-laki. Dan series 2 itu adalah perempuan, maka kita tulis perempuan. Klik OK dan klik OK. Baik, kita lihat ya sudah berganti legendnya laki-laki dan perempuan. Ininya juga berganti fakultas A sampai E. Kita ubah aksis titel yang sebelah kiri menjadi jumlah mahasiswa. Yang sebelah kanan ini adalah, maaf, yang sebelah bawah adalah fakultas. Judulnya adalah banyaknya mahasiswa di Fakultas X. Oke, sudah. Ya, jadi ini sudah diagram batang dua komponen. Ya, ini artinya dua komponen. Yang warna biru menunjukkan siswa laki-laki, yang warna orange menunjukkan siswa perempuan. Bagaimana caranya kita tahu mana laki-laki perempuan? Kita klik dulu batang warna biru, lalu kita lihat dalam tabelnya. Yang terblok adalah siswa laki-laki. Kalau warna oranye, kita klik batang warna oranye, yang terblok adalah mahasiswa perempuan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan kita bisa lihat diagram batang tunggal yang pertama sudah, diagram batang dua komponen juga sudah. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ini adalah skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA dari 150 orang mahasiswa. Ya, sudah diberikan data 150 orang mahasiswa. Sekarang kita akan diminta untuk menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk pertama tabel distribusi frekuensi, kedua diagram lingkaran, ketiga diagram batang, keempat histogram, kelima poligon, dan keenam kurva. Yang pertama, kita akan mencari tabel distribusi frekuensi. Sebelum itu, ada beberapa item yang harus kita cari. Yang akan kita cari adalah jumlah data, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, range, kemudian jumlah kelas, dan juga panjang kelas. Ini yang akan kita cari untuk menentukan tabel distribusi frekuensi.
Jumlah data disimbolkan dengan N, nilai maksimum dengan max, nilai minimum dengan min, range dengan R, jumlah kelas dengan K, panjang kelas dengan P. Rumusnya untuk jumlah data itu sama dengan count A, count A, kurung buka, kita blok semua data, 150 data ini. Kurung tutup, enter. Jadi diperoleh nilai N-nya adalah 150, banyaknya data. Ya. Kemudian untuk mencari nilai maksimum sama dengan max, kurung buka, kita blok juga semua datanya. Nilai maksimum itu nilai tertinggi, kurung tutup, enter. Diperoleh nilai 94. Nilai minimum atau min sama dengan min kurung buka, kita blok semua data, kurung tutup, enter. Nilai terkecil atau nilai minimum sebesar 13. Untuk mencari range, itu rumusnya adalah sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kita klik enter, jumlah kelas, ini rumusnya adalah sama dengan, kita perbesar dulu, supaya teman-teman bisa lebih jelas melihatnya. Ya, sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, di sini komanya kalau ada laptop yang menggunakan titik, silakan disesuaikan juga ya. 3,3 dikali log, saya gunakan huruf kecil, huruf besar juga nggak masalah ya. Log jumlah data. Kita klik jumlah data. Mohon maaf, log kurung buka ya. Kemudian kita klik jumlah datanya. Kurung tutup enter. Oke, sudah ketemu 8,1811 ya. Kemudian kita akan mencari panjang kelas sama dengan range 81 dibagi. Kalau dibagi dalam Excel kita menggunakan garis miring dibagi jumlah kelas 8,1811, klik enter. Mendapatkan panjang kelas sebesar 9,90087. Karena ini dalam bentuk koma, kita harus bulatkan. Pembulatannya lebih baik kita gunakan ke atas. 8,1811 kita bulatkan menjadi 9. Panjang kelasnya 9,90087 kita bulatkan menjadi 10. Ini sudah kita mendapatkan data awalnya. Kita buatkan dalam bentuk tabel dulu supaya terlihat lebih rapi. Ya, sudah. Lalu sekarang baru kita mencari yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi. Caranya mencari, kita akan menentukan jumlah datanya dulu. Maaf, jumlah kelas ya, bukan jumlah data. Jumlah kelas, kemudian batas bawah, batas atas, interval kelas, dan frekuensi. Ya, kita rapikan dulu. Nah, di sini kenapa ada kolom kosong? Di sini untuk menaruh tanda strip atau sampai. Jumlah kelas tadi sudah ketemu 9, kita gunakan ya. Oke, ini bisa kita drag ke bawah. 9. Oke, sudah. Nah, bagaimana mencari batas bawah? Batas bawah itu biasanya menggunakan nilai minimum. Kita coba dulu menggunakan nilai minimum. Kemudian batas atas itu caranya mencari adalah batas bawah. Kemudian kita akan gunakan tanda tambah, mohon maaf, sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas. Panjang kelas itu adalah mohon maaf, panjang kelasnya adalah 10. 10, kemudian kita klik
F4 atau kalau laptopnya yang tidak bisa langsung klik F4, langsung klik Fn pada keyboard berbarengan dengan F4. Ini gunanya untuk mengaktifkan tanda absolut. Tanda absolut itu berguna agar data itu tidak akan berubah nantinya dan bisa di-drag. Ya, kemudian dikurang satu, klik Enter. Lalu untuk batas bawah kedua itu adalah batas atas pertama ditambah satu. Nah, di sini untuk batas atas kedua kita bisa langsung drag, begitu juga batas bawah. Nah, bisa kita lihat batas bawah pertama atau nilai terkecilnya 13, batas atas yang paling terakhir adalah 102. Karena kita berbicara mengenai skor, apakah ada skor yang nilainya 102? Logikanya itu tidak ada. Ya, dimanapun kita temukan tidak ada skor yang jumlahnya 102, melainkan skor tertinggi itu pasti 100. Nah, karena seperti ini, maka batas bawah bisa kita ubah. Kita ubah menjadi lebih kecil, asalkan nilainya tidak rendah dari jumlah kelas. Jumlah kelasnya 9, berarti batas bawahnya tidak boleh lebih rendah daripada 9. Ya, karena batas atasnya ini 102, lebih 2 dari 100, maka kita turunkan batas bawahnya, kita turunkan 2. Ya, kita kurangi 2. 13 kurangi 2 akan menjadi 11. Jadi datanya otomatis akan berubah. Jadi batas atas yang paling besar adalah 100. Ini sudah masuk logika. Kuncinya adalah batas bawah tidak boleh nilainya lebih rendah daripada 9. Tidak boleh 8, tidak boleh 7. Harus di atas 9, di atas jumlah kelas. Jelas ya, teman-teman? Lalu interval kelas, bagaimana caranya mencari? Kita ketik sama dengan, kemudian concatenate. Con, cate, nate. Ya, kurung buka, kita blok batas bawah semuanya, lalu titik koma, ya. Kemudian tanda petik, tanda strip, tanda petik. Tanda strip atau garis datar ini itu menunjukkan sampai 11 sampai 20 dan seterusnya. Lalu setelah tanda petik, titik koma lagi, blok batas atasnya, kurung tutup, enter. Iya. Oke, sudah semua interval kelasnya langsung terdrag semuanya. Kita mencari frekuensi, caranya sama dengan frekuensi dalam bahasa Inggris. Kemudian kita ketik kurung buka, blok semua data, 150 data ini, data nilainya, data skornya. Setelah itu, titik koma kita blok batas atasnya semua, kurung tutup, enter. Ya, sudah muncul ya frekuensinya. Kita cek dulu apakah jumlah frekuensi itu sama dengan jumlah datanya, yaitu 150. Sama dengan sum, kurung buka, blok semua frekuensi, kurung tutup, enter. Oke, sama ya. Jumlah data dan jumlah frekuensinya itu sama-sama 150. Ini kita ganti jumlah frekuensi. Ya, sekarang kita bentukkan dalam tabel supaya lebih rapi. Ya, oke, kita ratakan tengah, judulnya kita bold. Kemudian ini kita berikan tanda sampai. Kemudian, maaf, ya. Di sini kita jangan berikan celah untuk ada garis. Iya, karena ini sampai ya. Kemudian ini kita merge dan kita bold. Oke, sudah rapi ya teman-teman. Ini sudah kita cari yang namanya tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya nomor 2 kita diminta membuat diagram lingkar. Oke, kita tulis dulu nomor 2 diagram lingkar.
Bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Caranya membuat diagram lingkaran adalah kita berpatok pada frekuensi. Kita blok frekuensinya, klik insert, pilih diagram lingkaran. Oke, kita posisikan dulu di tempat yang seharusnya. Kemudian, kita perbesar dulu ya supaya lebih fokus. Kemudian di sini masih sepi isinya. Kita lengkapi dengan elemen. Klik tanda panah pojok kanan yaitu chart element, pojok kanan atau pojok kiri ya, tergantung lokasi kursornya. Kemudian kita aktifkan data labelnya. Ya, data label ini bisa dipindah posisi di tengah, inside, outside, ya, best fit. Nah, kalau saya lebih pilih best fit ya, karena ada ini potongan yang sangat kecil. Jadi kalau best fit ini kan bisa ditunjuk dia, ya. Oke, sudah. Kemudian, nah di sini angka 1 sampai 9 ini seharusnya adalah interval kelas. Jadi kita ubah dulu. Klik kanan, select data, horizontal kategori akses label, kita edit dan kita blok interval kelasnya. Klik OK dan OK. Ya, sudah ya. Oke, selanjutnya chart title-nya kita ubah menjadi skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Oke, sudah ya. Nah, ini tulisan 17-nya tidak kelihatan. Kita ubah warna ininya ya. Mana dia? Warna tulisannya kita akan ubah ya. Kita klik dulu angkanya, kemudian klik format di atas, lalu lihat di tulisan kita ubah warnanya menjadi merah supaya lebih terlihat cerah dan rapi. Oke, sudah diagram lingkarannya sudah jadi. Kita rapikan dulu. Ya. Yang ketiga kita diminta diagram batang. Kita tuliskan ya, diagram batang. Bagaimana caranya mencari? Sama, kita blok frekuensi, klik insert, kita pilih diagram batang. Kita pindahkan di tempat yang seharusnya, baru kita perbesar diagram batangnya. Oke, nah di sini masih sepi juga ya. Kita tambahkan elemennya, klik tanda plus di pojok, chart elemen. Aktifkan akses titelnya, aktifkan data labelnya. Kalau legend tidak perlu saya aktifkan karena hanya ada satu data atau satu batang ya. Kemudian sudah aktif lalu interval kelasnya belum terganti, kita klik diagram batangnya, klik kanan select data, horizontal kategori akses label, kita edit lalu kita pilih interval kelas, klik OK, klik OK. Sudah terganti. Chart titelnya kita ganti menjadi skor mata kuliah, skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Akses titel di kiri ini menunjukkan frekuensi atau jumlah data. Akses titel di bawah menunjukkan interval kelas ya. Oke, sudah selesai diagram batangnya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 yang diminta adalah histogram. Mungkin ini baru pertama kali kalian dengar ya, bagi yang belum mempelajari statistika terapan. Histogram itu juga disajikan dalam bentuk diagram batang, namun yang membedakan adalah letak batangnya itu berimpit.
berdekatan. Kalau diagram batang biasa, ini kan letak batangnya berjarak, tapi nanti histogram letak diagram batangnya adalah berimpit. Nah, bagaimana caranya? Kita blok frekuensinya, klik insert, pilih diagram batang. Ya, sekarang kita ubah dulu diagram batangnya supaya berimpit. Caranya, kita klik batangnya, klik kanan, maaf, itu belum batangnya ya. Nah, ini baru klik batang ya. Jadi, ketika klik batang, yang terklik adalah setiap batangnya, nah, bukan kotak seperti ini ya. Kita klik batang, kemudian klik kanan, format data series. Di sini gapnya. Nah, inilah yang membedakan. Pada apa namanya ini? Pada histogram gapnya harus 0 supaya dia bisa berimpit ya. Series overlapnya boleh berapa saja, saya samakan menjadi 0 ya. Nah, ini sudah berimpit. Namun belum ada yang membedakan. Supaya ada yang membedakan, kita berikan garis di setiap batangnya ya. Jadi kita outline-nya yang awalnya warnanya sama dengan batangnya, kita bisa ubah menjadi, oke, saya berikan warna kuning supaya terlihat lebih jelas. Width-nya saya ubah menjadi 1. Oke, sudah. Sekarang interval kelasnya belum berubah ini, masih angka 1 sampai 9. Kita klik kanan, select data, horizontal kategori aksis label, kita edit, lalu kita blok interval kelas, kita klik OK dan klik OK, sudah muncul. Lalu kita tambahkan elemen yang lain, klik tanda tambah, aksis titel, dan data label. Region tidak perlu ya, karena hanya ada satu data. Oke, sudah. Nah, ini kan mepet nih ya. Kita sedikit kecilkan. Nah, ini bisa dikecilkan ya. Ini adalah frekuensi. Frekuensi yang di bawah. Ya, ini kita kecilkan juga biar akses titelnya ada jarak ya. Ini interval kelas. Judulnya banyaknya mahasiswa. Kok banyaknya mahasiswa? Judulnya skor. Skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Oke, plus. Oke, ini kita blok. Kita rapikan ya, teman-teman. Ya, sudah. Ini namanya histogram. Selesai histogramnya. Kita lanjut ke nomor 5, poligon. Poligon. Poligon ini dia berupa garis ya, teman-teman. Jadi kita biasanya poligon itu disertai juga dengan histogram. Jadi kita akan membuat frekuensi histogramnya dulu dan frekuensi poligon. Ini kita perbesar. Oke, sudah. Frekuensi bukan histogram. Ini frekuensinya sama ya dengan frekuensi pada tabel data frekuensi. Kita tinggal sama dengan, lalu kita drag saja sampai 9 data. Poligon juga sama, kita ikuti yang histogram, kita drag. Ya sudah, kita berikan tabel supaya lebih rapi. Semua kita rata tengah. Oke, ini dua frekuensinya kita buat. Ya, sudah rapi dan sudah bagus. Barulah kita membuat poligon. Blok frekuensi histogram dan poligon. Klik insert. Kita pilih data. Diagram batang maksudnya ya, bukan data. Lalu, untuk membedakan mana histogram, mana poligon, kalian harus tahu batang warna biru itu histogram apa poligon. Caranya klik batang warna biru, lihat di sini. Nah, yang terblok
adalah histogram, berarti batang warna oranye adalah poligon. Maka yang akan kita ubah, yang akan kita change adalah batang warna oranye. Kita ubah menjadi poligon yang bentuknya garis. Caranya, klik batang warna oranye, klik kanan, change series chart type, lalu pastikan sudah dikombo dan kita pilih yang ada garis. Di sini kelihatan seri satunya clustered column, series 2-nya line atau garis. Klik OK, ya sudah berubah. Namun, histogramnya masih berjarak. Ini bukan histogram, melainkan ini adalah diagram batang. Kita ubah dulu ke histogram. Masih ingatkah kalian caranya? Caranya, klik batang warna birunya atau histogramnya, klik kanan, kita ke format, maaf, ya, format data point. Nah, gapnya belum nol, kita ubah menjadi nol, enter. Oke, sudah. Selanjutnya, nah ini belum ada garis yang membedakan ya, outline-nya kita berikan. Warna kuning biar sama seperti tadi, width-nya 1. Oke, sudah. Selanjutnya, nah ini bisa kita ubah ya si poligonnya supaya ada bulatan di sama change chart series. Oke, nah di sini kita pilih. Oke, ini sudah ada bulatan ya. Nah, selanjutnya kita lengkapi elemennya. Klik tanda plus di pojok, chart elemen. Lalu aktifkan akses title, aktifkan data label. Nah ini semua data label kan teraktifkan, kita hanya aktifkan satu, ya. Dan di sini kita matikan. Oke, sudah. Nah ini masih seri satu, seri 2, kita ubah namanya menjadi histogram dan polygon. Klik diagramnya, select data, seri satu itu adalah histogram. Seri satu itu yang kotak biru ya, batang biru. Series 2 baru yang garis itu adalah polygon. Oke. Horizontal kategori akses label, kita ubah intervalnya. Kita lihat di tabel distribusi frekuensi. Klik OK, klik OK. Sudah ya. Lalu chart detailnya kita ubah skor mata Mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Akses titel di kiri ini menunjukkan frekuensi. Yang di bawah menunjukkan interval. Ya, sudah selesai. Ini adalah poligon. Oke, kita perbesar, kita samakan dengan yang ada di sana, di atasnya ya. Ini bisa kita turunkan. Frekuensinya sangat dekat, kita geser sedikit ya. Oke, sudah. Ini kita merge ya. Oke, sudah rapi ya teman-teman semua. Lalu kita ke nomor 6 adalah kurva. 6. Kurva. Oke. Bagaimana cara membuat kurva? Kurva itu adalah berupa diagram garis. Kita blok frekuensi, klik insert, pilih diagram garis. Oke, kalau saya akan membuatnya menggunakan yang ada bulatannya ya. Sama seperti yang di poligon, ada bulatannya, ada titiknya. Klik kanan pada kurva, lalu change chart type. Nah, di sini kita pilih yang ada bulatannya. Klik OK. Lalu kita perhalus juga supaya tidak membentuk runcing. Caranya, klik pada kurvanya. Oke, saya perbesar dulu supaya lebih fokus. Klik kurvanya ya. Garisnya ini yang terklik. Pastikan. Jangan, jangan bentuk kotak seperti ini. Pastikan garisnya yang terklik. Kemudian klik kanan format data series, klik yang gambar chat atau yang paling kiri, lalu kita scroll ke bawah ada smooth line, dibuat lebih halus. Nah, bentuknya akan melengkung bukan tajam ke atas ya.
Oke, kita close, kemudian kita lengkapi elemennya. Akses titelnya kita aktifkan, data labelnya kita aktifkan. Legend tidak perlu ya. Lalu ini intervalnya belum terubah, masih 1 sampai 9. Biasa kita klik dulu kurvanya, klik kanan select data. Pada horizontal kategori akses label, klik edit, lalu kita blok interval kelas pada tabel frekuensi. Oh, interval kelas saja ya. Oke dan oke. Ya, sudah terganti. Sekarang tidak lupa kita ubah chart titelnya, skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Lalu ini akses titelnya adalah frekuensi, yang di bawah adalah interval kelas. Ya, sudah selesai. Ini merupakan kurva. Ya, sudah ya, teman-teman semua. Kita perkecil dulu untuk melihat apa sudah semua terjawab. Pertama, tabel listrik frekuensi sudah. Kedua, diagram lingkaran. Oke, sudah. Yang ketiga, diagram batang. Sudah. Ya, bentuk diagram batangnya. Yang keempat, histogram sudah. Kelima, poligon sudah. Dan yang keenam, kurva sudah juga. Jadi soal nomor 2 ini sudah terpecahkan. Semoga bermanfaat ya. Baik, akan kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diberikan data kandungan logam berat X di dua badan sungai, sungai A dan sungai B. Nah, di sini sudah diberikan data pada tahun 2018 sampai 2024. Di sungai A terdapat pencemar X dalam ppm sebesar sekian pada setiap tahunnya, sungai B juga sama ya. Nah, apa yang diminta dalam penyajian data ini? Diminta adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis ya. Yang diminta dalam bentuk diagram garis. Bagaimana caranya? Seperti biasa, blok data Sungai A dan Sungai B, klik insert, lalu karena diagram garis, kita pilih diagram garisnya, ya. Oke, sudah. Lalu saya ingin ada bulatannya supaya lebih jelas nanti datanya, ya. Klik kanan pada diagramnya, change chart type, lalu kita pilih yang ada bulatan, ya. Oke, klik OK. Kemudian kita lengkapi elemennya, akses title diaktifkan, data label diaktifkan, legend juga diaktifkan ya. Kemudian interval kelasnya masih 1 sampai 7, kita ubah. Klik kanan, select data menjadi tahun ya. Mohon maaf, ini belum. Kita ulangi. Klik kanan, select data. Nah, ini pada horizontal kategori akses label, klik edit. Kita blok tahunnya 2018 sampai 2024, klik OK. Nah, seri 1. Seri 1 ini adalah yang warna biru. Yang warna biru itu adalah data Sungai A. Jadi kita klik seri satunya, pastikan tercentang ya. Klik edit, lalu kita ubah menjadi Sungai A. Series 2 adalah Sungai B. Klik edit, lalu Sungai B. Oke dan oke. Ya, sudah ya. Legendnya sudah terganti. Ininya tahunnya juga sudah terganti. Lalu kita akan ubah chart titelnya menjadi data kandungan logam berat X. Data kandungan logam berat X. Oke, sudah. Yang di sebelah kiri ini adalah pencemar X dalam ppm. Dan yang di bawah ini adalah tahunnya. Ya, sudah lengkap. Kita perbesar sedikit. Ini adalah diagram garis. Kita tandai meja warna kita boleh sedikit.
Ya, sudah ya. Ini sudah selesai penyelesaian soal nomor 3. Yang diminta itu adalah data kandungan logam berat X di dua badan sungai, sungai A dan B. Sudah ya, sungai A dan B. Setiap tahunnya 2018 sampai 2024 dan dalam bentuk diagram garis. Ini sudah tersaji dalam diagram garis. Kalau kita mau, nah, supaya lebih kelihatan jelas tingkatan ke atasnya sudah tersajikan. Ya. Baik, ini pembahasan nomor 3. Semoga dari pembahasan nomor 1, 2, dan 3 itu bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman terapkan dan semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, sekian pemaparan penyajian data dari saya yang telah saya bahas dari tugas yang telah diberikan oleh Prof. Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan bisa diterapkan di dalam tugas-tugas yang teman-teman buat. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian, baik itu dari segi ucapan ataupun dalam melakukan pembahasan. Semoga kali ini bermanfaat karena sudah dibahas oleh Prof. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Salam harmoni.